Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah. Saya duduk di kelas 5 M2N Pondok Pesantren Nazatullah. Dan perkenalkan juga, nama saya Rian Hidayatullah. Saya duduk di kelas 5 M2N Pondok Pesantren Nazatullah. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hadis 135, yang mana hadis ini diambil dari kitab Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid-darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, berkata Abi Sa'id, sami'tu, mendengar saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda Rasulullah, la salata ba'da subhi, tidak ada salat setelah salat subuh, hatta tadul asyamsu, sampai terbitnya matahari, wala salata ba'da asri, dan tidak ada salat setelah salat asar, hatta taghib asyamsu, sampai terbenamnya matahari. Muttafaqun alaih, dan hadis ini muttafaqun alaih. Walafdu muslimin, sedangkan lafaz walafdu muslimin, la salata ba'da salat al-fajri walahu, dan hadis ini an Uqbah ibn Amirin, dari Ubah bin Amir, 3 sa'atin, ada 3 waktu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna, melarang untuk mengerjakan salat, wa an nakbura fihinna mautana, dan mengubur seseorang yang sudah meninggal. Hina tatlu'u asy-syamsu bazi'atan, yang pertama ketika awal terbitnya matahari, hatta tartafi'a, sampai tingginya matahari, wa hina yakumu qa'imudh dhahirati hatta tazula asy-syamsu, dan yang kedua waktu istiwa sampai tergelincirnya matahari, wa hina tatadayyafu asy-syamsu lil ghurubi, dan yang ketiga matahari miring untuk terbenam. Wal hukm tsani, dan hukum yang kedua, inda Syafi'i, di kalangan Imam Syafi'i, min hadithi Abi Hurairah, dari hadis Abi Hurairah, bisanadin dhaifin, dengan sanad dhaif. Wazada, dan menambahkan Imam Syafi'i, ila yaumal jumu'ati, kecuali hari Jumat. Wakada, dan begitu juga di Abi Dawudah, dari Abi Dawud, an Abi Qatadah, dari Abi Qatadah, namuhu, yaitu sama lafadznya. Jadi penjelasan dari hadis 135 ini, Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu pernah berkata, beliau mendengar perkataan Rasulullah bersabda, tidak ada solat setelah solat subuh sampai terbitnya matahari, dan tidak ada solat setelah asar sampai terbenamnya matahari. Muttafaqun alaih, dan hadis ini muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih yaitu hadis yang disepakati Bukhari dan Muslim, dan merupakan hadis sahih yang paling tinggi. Sedangkan lafaz Imam Muslim, la salata ba'da salatal fajri, dan hadis ini dari Uqbah bin Amir. Ada 3 waktu yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengerjakan solat dan menguburkan seseorang yang mati. Yang pertama yaitu ketika awal terbitnya matahari sampai tingginya matahari, dan yang kedua yaitu ketika waktu istiwa sampai tergelincirnya matahari, dan yang ketiga yaitu ketika terbenamnya matahari. Wal hukmusani inda Syafi'i, dan hukum yang kedua di kalangan Imam Syafi'i, maksudnya mengerjakan sholat waktu istiwa itu ada tambahan kecuali hari Jumat. Jadi apabila seseorang mengerjakan sholat di waktu istiwa bukan hari Jumat, maka itu diharamkan. Sebaliknya, apabila seseorang mengerjakan sholat di waktu istiwa di hari Jumat, maka itu diperbolehkan. Jadi dari hadis ini ada beberapa hukum yang bisa diambil. Yang pertama yaitu dalam hadis ini ada petunjuk atau dalil bahwa waktu yang diharamkan itu ada 5. Yang pertama, setelah mengerjakan sholat subuh sampai terbitnya matahari. Seperti contoh, misalnya ada seseorang telah selesai mengerjakan sholat subuh dan diharamkan bagi orang tersebut untuk sholat lagi.
Dan yang kedua yaitu setelah mengerjakan sholat asar sampai terbenamnya matahari, walaupun sholat asar tersebut di jamak takdim. Seperti contoh, semisalnya ada seseorang berperjalanan jauh dan sholatnya itu di jamak takdim, yaitu sholat asarnya ditaruh terhadap sholat duhur. Jadi apabila seseorang sudah mengerjakan sholat asar di waktu duhur, maka itu diharamkan untuk mengerjakan sholat lagi. Dan yang ketiga yaitu ketika awal terbitnya matahari. Dan yang keempat yaitu ketika waktu istiwa sampai tergelincirnya matahari. Jika kita ingin mengetahui kapan waktu istiwa ketika waktu siang hari, kita menaruh satu tombak di tengah lapangan dan tombak tersebut tidak ada bayangan, dan disitulah waktu istiwa. Jika tombak tersebut bayangannya miring ke timur, disitulah waktu tergelincirnya matahari. Dan yang kelima itu ketika terbenamnya matahari. Dan hukum yang kedua dalam sholat yang diharamkan dalam 5 waktu ini yaitu sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah yang mempunyai sebab mutaakhir. Sholat sunnah mutlak yaitu sholat yang tidak mempunyai sebab, dan sholat sunnah yang mempunyai sebab mutaakhir seperti contoh sholat sunnah safar. Ketika sholat safar maka diharamkan untuk dikerjakan di waktu yang diharamkan. Adapun sholat sunnah yang mempunyai sebab, sholat sunnah mutaqaddam yaitu sholat sunnah yang sebelumnya ada sebab. Seperti contoh sholat sunnah tahiyatul masjid. Maka sholat sunnah tahiyatul masjid ini gak apa-apa dikerjakan di waktu yang diharamkan. Jadi larangan untuk mengerjakan sholat sunnah mutlak ini karena lafaz la sholata itu isim nakiroh terletak setelah la nafi, sehingga bermakna atau berfaedah umum, baik itu sholat fardu, sunnah dan qada. Akan tetapi qada ini dikecualikan sebagian ulama dengan dalil manama sholatan wa waktuha inda qiyamiha, yang artinya seseorang yang tidur di waktu sholat maka waktunya yaitu ketika bangun. Cukup video kali ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.